Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali dalam video saya. Dan sesuai dengan janji saya, maka dalam video ini kita sama-sama akan belajar tentang pembelaan terhadap Bapak Ahok part 2, yaitu yang kita bahas adalah masalah posisi Rasul Paulus ya. Apakah Rasul Paulus itu memang tidak pernah menikah atau memang dia pernah menikah, atau dia pernah bercerai atau berpisah? Namun apakah itu berpisah atau bercerai mati atau bercerai hidup? Ya, kalau bercerai itu apa yang menjadi masalahnya dan seterusnya. Apakah seperti diperkirakan oleh Bapak Ahok yang dikatakan bahwa memang adanya perubahan iman dari Rasul Paulus lah yang menyebabkan keretakan atau berpisahnya rumah tangga Paulus, atau mungkin juga ada alasan lain. Jadi untuk itu mari kita sama-sama belajar mengenai hal ini. Status mengenai Rasul Paulus. Memang di Alkitab itu tidak secara jelas dinyatakan bahwa Rasul Paulus itu apakah dia menikah atau tidak. Namun kita sebagai pengkhotbah diperbolehkan untuk melakukan penafsiran-penafsiran dengan menggali semua informasi yang ada di dalam Alkitab. Jadi yang terpenting adalah dalam penafsiran tersebut jangan sampai kita keluar atau melenceng dari ayat-ayat yang sudah kita fahami dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalaupun nanti mungkin tidak jelas dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya akan mencoba menerjemahkannya melalui bahasa Inggris ya. Jadi untuk Bapak Pendeta yang kemarin saya bilang marah-marah, Pak Pendeta jangan juga berpikir bahwa pendapat Bapak itu 100% benar. Apalagi hanya didukung hanya satu ayat saja, itu jauh daripada kebenaran. Dan itu nanti akan saya bahas. Kita pikirkan, kita gali ayat yang dipakai oleh Bapak Pendeta yang marah-marah tersebut. Apakah memang ayat itu sesuai atau yang menjadi kenyataan bahwa memang Paulus tidak pernah menikah dan hidup seorang diri. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa Ahok mengaitkan posisi Paulus itu atau Saulus pada waktu itu kedudukannya sebagai anggota dari Sanhedrin. Jadi saya bolak-balik lihat di YouTube, beberapa YouTube yang oleh pendeta-pendeta itu yang menyangkal pendapat Ahok itu tidak pernah mereka menjelaskan apa itu Sanhedrin. Ya kan, ngomongnya Sanhedrin, dan saya rasa juga banyak jemaat Tuhan yang tidak mengerti apa itu sih Sanhedrin. Makanya untuk itu, maka dalam kesempatan video ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Sanhedrin. Sanhedrin diterjemahkan dalam Alkitab itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan mahkamah agama, ya, atau biasa boleh juga disebut dengan pengadilan yang mengadili semua masalah-masalah yang berhubungan dengan agama. Ya, itu dicatat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Yesus pernah diadili oleh mereka di dalam kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Demikian juga Rasul Paulus pernah diadili oleh mahkamah tersebut. Dapat kita baca, jemaat Tuhan yang terkasih di rumah dapat membacanya, yaitu di Kisah Para Rasul 22 ayat 30 dan Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 11. Ya, saya tidak akan menjelaskan semua itu karena nanti video ini akan durasinya memakan waktu yang sangat panjang. Ya, jadi kalau kita lihat dari kedua peristiwa tersebut, memang kekuasaan daripada mahkamah agama ini atau Sanhedrin ini luar biasa besarnya. Mereka bisa membawa jemaatnya, membawa pengikut-pengikutnya yang luar biasa banyaknya itu. Bahkan untuk menekan raja pun kita lihat dalam dua peristiwa tersebut, terutama mengenai peristiwa Yesus diadili, mereka mempunyai kekuatan yang besar. Bahkan Pontius Pilatus dan Raja Herodes pun dan tanda kutip takut akan kekuasaan mereka, ya. Jadi kalau kita lihat sejarah daripada terbentuknya Sanhedrin atau mahkamah agama ini dimulai dari zaman Musa, yaitu di Bilangan 11 ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian
bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Jadi anggota daripada Sanhedrin pada zaman Musa itu jelas orang-orang yang berkuasa atau orang yang mempunyai pengaruh yang besar. Karena dikatakan tadi adalah menjadi tua-tua bangsa, artinya pemimpin-pemimpin suku bangsa, orang-orang yang dihargai, dihormati oleh suku-suku Israel, dan pengatur pasukan, kepala pasukan berarti ya. Kemudian memang jadi kita tahu tadi dikatakan 70 orang anggotanya ditambah 1 Musa, berarti jumlahnya semuanya adalah 71 ya. Nah, pada zaman perjanjian baru itu anggotanya mulai berubah. Terdapat juga 3 kelompok mereka yang menguasai mahkamah agama ini. Yang pertama yaitu para penatua. Sama seperti zaman dulu ya, orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dalam masyarakat yang besar, yang terpandang ya, namun tidak berasal dari keturunan imamat ya. Itu yang pertama. Kedua, para imam agung sama juga mempunyai kedudukan yang luar biasa. Tapi yang dimaksud dengan para imam agung di sini adalah bekas atau para pensiunan imam agung yang sudah tidak menjabat lagi. Jadi mereka diangkat di Sanhedrin dengan pengetahuannya, dengan pikirannya, itu mereka dengan pengalaman mereka hidup waktu menjadi imam agung, ya, maka mereka ditempatkan di dalam Sanhedrin. Dan ketiga yaitu para ahli kitab suci, ya, orang-orang yang jago yang menguasai kitab suci. Inilah mereka yang akan ditempatkan sebagai para ahli atau dikelompokkan dalam ahli kitab suci ya. Ini kebanyakan adalah dari golongan kaum orang Farisi. Jadi kalau kita melihat susunan daripada Sanhedrin itu memang bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang pilihan yang memang menguasai dalam bidang agama, sehingga kekuasaan mereka begitu besar dalam bidang keagamaan ya. Lalu pertanyaannya adalah, lalu Saulus masuk dalam golongan mana? Jelas, Saulus belum tua, bukan termasuk pernah tua karena dia memang masih muda. Kemudian dia juga bukan merupakan imam agung, belum pernah menjabat imam agung. Jadi satu-satunya kelompok yang bisa dimasuki oleh Saulus adalah kelompok ahli kitab suci. Ya, di samping itu dia masih muda, masih juga dia adalah orang Farisi, dan mereka inilah yang masih muda-muda inilah yang merupakan ujung tombak atau pelaku-pelaku daripada mahkamah agama ini, ya. Jadi di Filipi kita lihat lagi, Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia ini waktu zaman ketika menjadi bernama Saulus, dia ini adalah seorang penganut atau orang yang sangat mentaati hukum Taurat, sehingga dia berani mengatakan dia tidak bercacat ya. Tidak banyak orang yang bisa seperti Saulus ini ya. Jadi dia ini benar-benar patuh, semua hukum-hukum di dalam hukum Taurat itu dia penuhi. Bahkan mungkin yang 613 mitzvot itu juga dipenuhinya oleh Paulus atau Saulus pada waktu itu ya. Jadi dia benar-benar menyatakan, firman Tuhan juga menyatakan bahwa dia itu mentaati hukum Taurat dan tidak bercacat ya. Jadi seperti kita ketahui juga bahwa salah satu daripada hukum Taurat atau perintah daripada hukum Taurat adalah untuk beranak cucu. Ya, inilah yang membuat kita pikirannya bukan karena dia Sanhedrin atau tidak Sanhedrin, itu nanti kita akan bahas. Tapi karena dia orang Farisi yang taat, hidupnya tidak bercacat, maka dia pasti dia harus tunduk pada firman Tuhan yang memerintahkan untuk beranak cucu. Ya, jadi kita tahu bahwa bagaimana dia bisa beranak cucu kalau dia tidak menikahi seorang perempuan. Ya, jadi kalau misalnya Saulus atau Paulus tidak menikah, maka berarti dia itu bercacat, sudah cacat di hukum Taurat karena dia tidak menjalankan perintah hukum Taurat. Ini gampang aja kok ya. Jadi nggak usah cari dalam buku-buku luar negeri, karena buku-buku luar negeri kalau tidak berdasarkan Alkitabiah tidak akan diterima ya.
Jadi para pendeta, mari kita fokus aja pada buku Alkitab kita, ya. Jangan pikir juga kalau ada penulisan dari luar negeri itu yang saudara baca itu pasti 100% benar. Belum tentu, ya. Kecuali memang dia itu ahli dalam bahasa Ibrani, belajar dalam sastra Ibrani, pernah sekolah di fakultas ilmu sastra bahasa Ibrani, jurusannya adalah Biblika. Nah, itu mungkin pendapat dia lebih tajam, ya. Jadi kalau pendapat-pendapat dari bule, ya, kita memang kadang-kadang kalau orang bule ngomong langsung merasa wah ya dia benar, langsung minder, langsung mengambil apapun keputusan mereka itu kita telan mentah-mentah. Tetapi kita bilang kalau dalam menerjemahkan peristiwa-peristiwa lain itu kita harus alkitabiah. Tapi ketika mentok, ketika tidak menemukan jalan keluar, akhirnya dia juga memakai terjemahan bahasa asing yang belum tentu kebenarannya, ya, sehingga menjadi polemik. Ya, ada yang kemarin bilang, ada yang bilang kalau Sanhedrin itu tidak usah kawin, ya kan, hanya disyaratkan karena kalau sudah kawin itu dia lebih bijaksana. Ya, tidak ada hubungannya dengan bijaksana tidak bijaksana, karena yang masuk dalam Sanhedrin ini adalah mereka yang ahli Taurat. Sudah dipatok hukumannya Taurat. Bukan pribadi lagi, hukumannya Taurat. Jadi semua apa yang diputuskan oleh agama-agama itu adalah berdasarkan hukum Taurat. Tentu yang memimpin siapa? Yaitu yang memimpin pasti penatua-penatua, orang-orang yang lama yang tua-tua yang terpandang, atau para imam agung. Ya, jadi tidak ada hubungan yang korelasi yang terlalu jelas juga antara Paulus masuk anggota Sanhedrin atau tidak Sanhedrin. Tetapi memang keanggotaannya bisa mengkonfirmasi bahwa dia memang adalah pernah menikah, karena untuk orang-orang yang masuk dalam agama itu tidak boleh bercacat. Dia harus benar-benar orang pilihan, ya kan, yang menguasai dan membela hukum Taurat. Itu yang pasti menjadi anggotanya, ya. Kemudian kita lihat perintah itu apa? Dalam video pertama kita sudah bahas, tapi mari kita ulangi nggak apa-apa. Yaitu berdasarkan kita Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Itu satu pasalnya. Kemudian yang kedua, yang kemarin juga sudah saya bahas, adalah Kejadian 2:18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi para pendeta yang tadi marah-marah tersebut, ya, yang mengatakan bahwa Paulus pasti tidak menikah, dua ayat inilah yang udah confirm, ya, bahwa Paulus sebagai orang yang taat pada hukum Taurat, tidak bercacat, apalagi nanti dia bilang dia hidup dalam mazhab yang keras, itu pasti dia tahu, dia pasti melakukan hukum ini, ya. Jadi jangan lagi melantur keluar daripada Alkitab, ya. Apa yang tadi saya katakan bahwa Paulus merupakan pelaku atau penganut yang paling mazhab di dalam agama Yahudi, ya. Apa arti mazhab? Mazhab adalah orang yang selalu mengikuti hukum agama, ya, orang yang sangat patuh terhadap hukum agama, ya, agama Yahudi, atau orang yang sepaham pemikirannya dengan melakukan teori-teorinya dalam agama. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab Taurat itu pasti Paulus berusaha mentaatinya. Paulus harus mau tidak mau dia pasti menurutinya, ya. Itu dari terjemahan Alkitabiah dari kedua ayat tersebut. Nanti ayat-ayatnya kita lihat lagi, ya kan, apakah benar, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Paulus menikah atau tidak menikah itu bukan karena dia di anggota Sanhedrin, tetapi memang anggota Sanhedrin itu dipilih adalah orang-orang yang katakanlah tidak bercacat, yang hampir sempurna, kalau tidak mau dikatakan sempurna. Jadi tidak ada hubungannya tadi dengan antara kebijakan otak dia, oh kalau sudah menikah dia lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu tidak ada. Dia mau kawin 10 kali, 20 kali pun tidak bisa dia membuat keputusan seperti itu. Semua keputusan anggota Sanhedrin, baik penatua, imam maupun ahli-ahli kitab Taurat itu berpatokan pada hukum Taurat.
Ya, Pak Pendeta yang marah-marah tadi jelas ya. Jadi jangan juga Anda merasa paling pintar dengan penafsiran Anda. Salah kalau saya boleh katakan ya. Itu Anda penafsirannya tidak secara Alkitabiah. Saya menyatakannya secara Alkitabiah ya. Jadi keanggotaan Paulus di Sanhedrin itu adalah konfirmasi saja, pernyataan yang benar, kenyataan bahwa memang Paulus itu sebagai anggota Sanhedrin, dia dipilih sebagai anggota Sanhedrin karena memang dia itu taat sekali dalam melakukan semua hukum-hukum Taurat. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan perkawinan, akan menjadi bijaksana dan lain-lain seterusnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi, apa akibatnya kalau Saulus tidak menikah? Jadi ayo kita gali semuanya Alkitab, jangan cuma pakai satu ayat terus titik, terus mati-matian mempertahankan ayat tersebut. Walaupun jelas ayat-ayat lainnya itu nanti akan menjadi bertentangan. Ya kan? Kalau tadi dikatakan tidak menikah, jelas Paulus sudah menentang firman Tuhan bahwa beranak cuculah tidak baik bagi seorang untuk hidup seorang diri. Kalau itu yang terjadi, maka berarti Paulus tidak sempurna atau dia telah cacat di dalam hukum Taurat. Ya, jadi gampang itu sebenarnya ya. Atau kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, kalau Paulus tidak menikah, maka berarti secara tidak langsung dia telah membunuh semua keturunannya. Ya kan, orang tidak nikah kan tidak punya keturunan, tidak punya anak. Berarti Paulus dengan sengaja dan sadar dia itu memutuskan hubungannya, dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Mengapa saya katakan demikian? Kita semua tentu ingat cerita mengenai Kain dan Habel. Ya kan? Kain membunuh Habel bukan karena hanya membunuh Habel satu orang saja, tetapi karena Kain telah membunuh semua keturunan-keturunan daripada Habel yang mungkin berjumlah ratusan ribu atau mungkin berjumlah jutaan untuk jangka waktu yang begitu lama atau panjang. Ya, jadi mari kita tafsirkan dengan lebih dalam, lebih luas lagi. Jangan hanya sepotong saja, ya. Jadi berdasarkan hal itu, maka saya boleh katakan bahwa atau saya menafsirkan Paulus pasti menikah. Apalagi yang tadi saya katakan bahwa Paulus adalah seorang yang fanatik. Dia hidup menurut mazhab yang paling keras. Tadi kita sudah tahu, mazhab aja sudah menyatakan bahwa orang yang perilakunya semuanya sesuai dengan ajaran hukum Taurat dalam hal ini atau kitab sucinya. Ya, kita lihat di kisah para Rasul 26 ayat 5. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi Paulus dalam hal ini menyatakan bahwa dia ini menjalani hidupnya menurut mazhab yang paling keras, atau artinya boleh kita katakan fanatik atau bahkan mungkin radikal, ya, keras sekali dalam hukum Yahudi ini. Ya, dia mengatakan bahwa bukan hanya pernyataannya, bukan hanya dia saja yang menyatakan, tetapi banyak orang-orang di sekeliling dia yang hidup di sekitar Paulus. Kalau dia mereka ini mau menjadi saksi, maka mereka bisa memberikan keterangan memang benar bahwa Paulus itu hidup dalam mazhab yang paling keras, terutama mungkin di anggota-anggota majelis agama atau Sanhedrin tadi. Ya, bisa saja ya mereka yang tiap hari bergaul dengan Paulus, melihat tindak tanduknya itu, maka dia merasa yakin bahwa memang benar ya bahwa Paulus hidup menurut mazhab yang paling keras. Nah, itulah sebabnya juga mengapa Paulus bisa mengambil atau meminta surat dari para imam dengan mudah dan mendapatkan kepercayaan dari para imam. Kita tahu kan bahwa mahkamah agama atau orang-orang yang saya sebut tadi penatua maupun imam agung itu tidak mudah memberikan suatu kepercayaan. Ya, nah Paulus dapat mendapatkan kepercayaan itu, dia bisa meminta surat kepada imam-imam agung untuk memburu orang-orang kudus, ya, di mana saya sebut salah satunya adalah termasuk Stefanus, menjebloskan mereka dalam penjara, ya kan? Padahal kok kita ada pertanyaan mungkin kenapa Paulus tidak dihukum atau ditangkap, ya kan? Harus tidak ditangkap karena satu, dia merupakan anggota Sanhedrin.
Sehingga dalam hal ini penjajah Romawi itu tidak mengurusi urusan-urusan agama. Mereka hanya mengurusi urusan-urusan politik. Sedangkan urusan agama sepenuhnya diserahkan kepada Sanhedrin. Nah, itulah sebabnya kenapa diadakan penafsiran bahwa Paulus merupakan anggota Sanhedrin. Karena itu, yang tadi saya katakan, dia bisa mendapatkan perlindungan daripada Mahkamah Agama untuk membunuhi. Kenapa bisa demikian? Karena juga Mahkamah Agama tidak suka dengan pengajaran Kristus ataupun pada Kristus Yesus sendiri. Ya, jadi jelas ya. Jadi bahwa kenapalah ini selama ini Paulus bisa bergerak begitu bebas, begitu kuat, karena support atau dukungan dari Mahkamah Agama. Ya, sehingga dia berani bertindak keras. Apalagi dia tadi, dia adalah hidup dalam mazhab yang paling keras. Jadi kalau Mahkamah Agama sudah memutuskan bahwa harus dimusnahkan itu penganut-penganut orang Kristen itu, maka dia akan melakukannya dengan keras. Ya, makanya dia bisa mengejar sampai ke Damsyik. Ya, jadi jelas ya mengenai itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membuktikan juga, hal lain juga yang membuktikan bahwa Saulus adalah anggota Mahkamah Agama. Kita lihat lebih tepat lagi, ya kan? Yaitu di Kisah Para Rasul 26 ayat 10. Ya, hal ini kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ya, jadi jelas dalam ayat 26 pasal 26 ayat 10 ini ya, bahwa dia sudah menyatakan bahwa dia ini memang mempunyai tabiat atau tujuan atau misi untuk menghabisi dan tanda kutip semuanya orang-orang penganut agama Kristen. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika dikatakan aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Aku setuju ini bukan hanya berarti dia ini hanya menjalankan saja, ya, tapi aku setuju ini artinya semua keputusan di Sanhedrin itu tidak bisa dilakukan oleh Saulus seorang diri, karena Saulus itu hanya bagian tapi yang di bawah, yaitu yang menguasai kitab suci. Yang memimpin ini adalah penatua dan imam-imam agung, orang-orang yang top, orang-orang yang terkenal yang memberikan putusan. Tetapi mereka juga di dalam mengambil keputusan, mereka tidak personal secara pribadi, tapi mereka mengadakan rapat dulu, kemudian dibahas, dirapatkan, mungkin ada diskusi yang keras. Nah, dalam hal inilah maka Paulus mengatakan, aku juga setuju. Dalam bahasa Inggris ya, atau King James Version, itu disebut I gave my voice. Ya, jadi I gave my voice artinya saya telah memberikan suara saya. Dalam hal apa Paulus memberikan suara? Dalam hal keputusan untuk mengejar atau membunuh atau menghabisi penganut daripada orang Kristen atau penganut Kristus. Ya, jadi jelas inilah yang membuat banyak orang atau termasuk saya yang menyatakan bahwa Yesus tidak diragukan lagi adalah bagian daripada Sanhedrin. Paulus adalah bagian daripada Sanhedrin. Ya. Jadi jelas sekali. Jadi tidak bisa dibantah oleh apapun juga. Kemudian hal lain yang juga ikut menunjang adalah bahwa Paulus juga memprotes orang-orang yang melarang orang menikah. Yaitu dalam kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenai kebenaran. Jadi kalau dikatakan tadi Paulus adalah orang radikal, yang mazhab, yang keras, kemudian dia juga dengan kelasan dia mengkritik atau memprotes orang-orang yang ingin kawin. Jadi jelas dong, masa Paulus sebagai orang yang terpandang, yang mempunyai sedikit kekuasaan, yang mungkin juga terkenal di kalangan bawah Sanhedrin karena prestasinya itu membunuhi orang-orang Kristen, menyuruh orang-orang kawin tetapi dia sendiri tidak kawin. Kan aneh, ini kan menjadi bahan tertawaan. Nanti akan kita lihat juga bagaimana Rasul Paulus itu mempertahankan harga dirinya atau menjaga wibawa atau harga dirinya di dalam lingkungan masyarakat. Ya, jadi udah beberapa ayat tadi mungkin sudah 6 ayat ini yang sudah saya
buka, yang sudah kita bahas ya. Bukan hanya satu ayat saja. Kalau satu ayat saja ya susah ya, kecuali memang ayatnya sudah terang benderang menyatakan bahwa dia itu menikah atau tidak ya. Kemudian kita juga di samping itu kita juga melihat ayat lain, yaitu Paulus juga menyuruh janda-janda muda untuk kawin dan menghasilkan keturunan ya. Jadi mungkin pada waktu itu banyak orang yang tidak mau kawin, janda yang tidak mau kawin ya. Kalau orang single yang belum pernah kawin dengan gadis, perjaka dengan gadis ya mungkin banyak. Tapi mungkin karena satu dan lain hal, atau mungkin karena perceraian, karena apa, maka para jandanya itu tidak mau menikah. Makanya Paulus menghimbau janda-janda yang masih muda itu harus menikah. Tujuannya apa? Mendapatkan keturunan ya. Jadi Paulus kalau menyuruh orang menikah, janda-janda menikah untuk menghasilkan keturunan, dia juga pasti menikah untuk menghasilkan keturunan, tujuannya ya. Kita lihat nanti ya ini pasalnya ya. 1 Timotius 5:14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi ya, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberikan alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Ya, jadi Paulus tahu bahwa hukum Taurat itu adalah mengharuskan orang untuk menikah dan menghasilkan keturunan. Nah, sekarang karena adanya penganut agama Kristen atau pengikut Yesus, kalau Paulus mengkhawatirkan kalau kelompok orang-orang ini atau orang Kristen ini tidak kawin sehingga tidak menikah, ini adalah merupakan sasaran tembak yang empuk dari kaum Yahudi. Ya, dia bisa mengatakan, lihat mereka itu sebenarnya itu ajaran sesat. Mereka tidak kawin, mereka tidak menghasilkan anak. Makanya Paulus mengatakan harus kawin, punya anak, mengurus rumah tangga. Jangan memberikan alasan ataupun kesempatan untuk lawan siapa dalam hal ini Paulus, yaitu pada Sanhedrin misalnya, atau pengikut agama Yahudi misalnya ya, yang memburuk-burukan nama kita ya. Jadi jelas di sini sekali lagi bahwa Paulus atau Saulus ya jelas itu menyuruh semua pengikutnya itu untuk kawin dan mempunyai keturunan. Kalau dia itu sebagai pemimpin, sebagai pengabar Injil, dia selalu dalam khotbahnya menekankan bahwa orang harus kawin, janda-janda muda harus kawin. Lah dia sendiri tidak kawin. Bagaimana dia bisa mempertahankan khotbahnya? Tentu dia tidak akan didengar kalau hal itu yang dilakukan. Ya, jadi sekali lagi banyak sekali argumen yang sudah pernah yang saya bawakan ini ya. Ayat-ayatnya pun sudah banyak sekali yang kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat lalu apa yang menjadi masalah, apakah Saulus setelah menikah apakah dia bercerai hidup atau bercerai mati ya. Nah, memang ada penafsiran. Kalau bercerai mati tentunya tidak perlu Saulus menutupinya. Tetapi kalau cerai hidup ini memang harus sedikit ditutupi, karena perceraian hidup itu adalah sebenarnya aib ya. Untuk kasus Ahok itu sebenarnya juga aib buat keluarga Ahok. Namun memang yang kemarin saya katakan, citizen di Indonesia ini sangat sekali atau menaruh perhatian atau minat yang besar sekali untuk hal-hal yang memang rasanya tidak bermanfaat ini ya kan. Lebih senang melihat gosip ya kan, yang menceritakan perpecahan rumah tangga artis ya. Jarang sekali mengangkat cerita-cerita tentang artis yang baik, yang rumah tangganya tentram, itu jarang ya. Lebih banyak yang menceritakan hal-hal keduniawian, itu biasanya membuat heboh ya. Jadi sekali lagi ya, saya percaya Saulus adalah orang yang fanatik yang tadi saya katakan, maka dia pasti juga akan dalam rumah tangganya, karena tadi Saulus dikatakan bahwa dia ini adalah maksab yang paling keras, jadi dia pasti menikah, dia pasti memilih seorang istri yang benar-benar bisa di bawah naungannya, di bawah wibawanya. Maaf ya, jadi pasti istrinya Paulus itu juga dididik oleh Pak Saulus untuk menunjang atau untuk menjadi seorang benar-benar penolong yang baik, yang berdasarkan
hukum Taurat, ya kan? Karena kalau Paulus hidup dengan begitu radikal, begitu fanatik, sedangkan istri tidak, ini menjadi masalah. Ya, jadi saya yakin di dalam pernikahannya juga Saulus pasti mengajarkan hal-hal yang ketat terhadap istrinya mengenai hukum Taurat. Ya, namun mungkin masalah ini timbul ketika Saulus ditangkap menjadi oleh Tuhan Yesus menjadi Paulus, sehingga kepercayaan daripada Saulus berubah dari agama Yahudi menjadi penganut agama Kristen, ya. Nah, maka pada mulanya sih istrinya juga tidak menjadi masalah karena istrinya sudah dididik sekian lama, dia pasti taat dan patuh pada Saulus pada waktu itu, ya kan? Nah, sekarang ketika Paulus mengubah iman kepercayaannya, saya yakin istrinya juga pasti akan menurut. Nanti kita akan lihat dikatakan istri Kristen, ya. Nanti sebentar kita bahas. Jadi jelas ketika, saya ulangi lagi, jadi ketika Paulus itu berubah menjadi agama Kristen, maka istrinya yang biasanya sudah begitu taat, nurut pada Saulus juga pasti mengikutinya, ya kan? Untuk sementara ketika mereka baru menjadi orang baru atau bayi dalam orang percaya, yaitu orang yang mengikuti Yesus, mungkin tidak banyak masalah ditimbulkan. Tetapi ketika Paulus sudah mulai pengajaran-pengajaran yang hebat, di mana-mana dia berkhotbah, di mana-mana dia mengatakan kebenaran daripada Injil, perjanjian baru, pengajaran Yesus Kristus, maka timbul sekarang masalah antara Paulus dengan pakar agama tadi. Sehingga tadi saya katakan bahwa Paulus juga pernah diadili oleh mahkamah itu. Dan agama ini keras, radikal juga, ya. Nah, inilah yang membuat saya menafsirkan bahwa akhirnya mungkin Paulus imannya kuat. Dia berani, kalau kita baca daripada perjalanan hidup Paulus di dalam kitab suci atau di dalam Injil, ya. Dia berani menghadapi semuanya. Dia lakukan, baik masuk penjara, dibuang apa segala macam, ditampar segala macam. Dia kuat untuk menghadapi berbagai macam pencobaan. Tetapi bagaimana istrinya? Ya kan, istrinya ini ya tentu tidaklah sekuat Paulus yang memang sudah mendapat jamahan daripada Tuhan. Nah, ini memang penafsiran daripada saya, ya. Sehingga akhirnya mungkin karena teror yang dilakukan oleh Sanhedrin, teror dilakukan oleh orang-orang di sekeliling istrinya Saulus, bahkan mungkin ada keluarga istrinya sendiri, sehingga akhirnya istrinya berpikir ingin memisahkan diri daripada Paulus, ya, sehingga Paulus hidup sendiri atau sehidup sebagai seorang Buddha. Nanti kita akan lihat pasal-pasalnya. Nah, ini saya hanya mau memberikan suatu gambar yang utuh, tidak sepotong-potong. Oh, ini kok tiba-tiba dia begini dia. Enggak, semuanya ada rentetannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian kita lihat di 1 Korintus 5 ayat 9. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen disebut, ya. Jadi saya ulangi lagi, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Nah, inilah ayat yang dipakai oleh Bapak Pendeta yang marah-marah tadi, yang mengatakan bahwa Paulus tidak beristri. Kita baca dong, ya benar dong. Dikata kalau Paulus tidak mempunyai istri, buat apa Paulus bertanya kami, ya? Tidakkah kami mempunyai hak? Kami di sini artinya kelompok orang-orang yang bersama dengan Paulus. Seperti kita ketahui kan pada waktu murid-murid Yesus ini mengabarkan Injil, itu kan mereka terpisah. Ada yang ke Roma, ke Spanyol, ada yang ke Efesus dan lain-lainnya, ada yang juga yang ke Antioquia dan kebanyakan atau pulau-pulau lain, ya kan? Dan mereka ini seperti yang dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, rasul-rasul lain, murid-murid Yesus yang lain itu kebanyakan boleh membawa istrinya, termasuk Kefas. Nah, Paulus mempertanyakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Makanya saya berani mengatakan istrinya
Paulus itu juga beragama Kristen atau sudah menjadi orang percaya. Nah ini ayatnya. Kalau tidak, dia pasti bawa seorang istri saja, tidak istri Kristen. Nah kalau dia hanya membawa seorang istri saja, maka bisa ditafsirkan, karena itulah makanya Paulus dilarang membawa istrinya dalam pelayanan, karena istrinya bukan termasuk orang percaya. Makanya ini disebut membawa seorang istri Kristen. Ya, jadi confirm ya bahwa istrinya Paulus itu adalah juga seorang yang percaya. Lalu kenapa Paulus bertanya, apakah kami mempunyai hak atau tidak membawa istri? Kalau Paulus itu tidak mempunyai istri, buat apa Paulus bertanya? Ini kan masa kita tidak mempunyai hak untuk membawa istri. Orang dia tidak punya istri kok. Jadi Pak Pendeta itu jelas ngawur menerjemahkan ayat ini. Menurut saya bahasa Indonesia terang benderang ya. Tidakkah kami mempunyai hak membawa seorang istri Kristen? Nah pertanyaan ini dapat dijawab mungkin karena pada waktu itu istrinya Paulus yang sudah Kristen itu mungkin masih ditahan oleh orang-orang Sanhedrin sebagai sandera, sebagai ancaman supaya Paulus bisa ditundukkan, ya, supaya Paulus tidak menyebarkan lagi ajaran Kristen, ya, sehingga Paulus mempertanyakan apakah tidakkah kita mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen, atau bisa juga Paulus menyatakan unek-uneknya kepada Tuhan. Ya kan, memohon kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa istri? Ya, apa maksudnya? Maksudnya Paulus berdoa kepada Tuhan supaya istrinya itu bisa dibebaskan dari segala macam masalah, sehingga istrinya dapat kembali lagi kepada Paulus untuk mengikuti pelayanan. Ngerti ya? Jadi ketika Paulus dan istrinya ini berpisah, belum bercerai resmi, istrinya masih ditahan nih sekarang nih. Jadi status hubungan antara Paulus dengan istrinya itu masih sebagai suami istri, ya, belum dicerai atau belum berpisah. Nanti ayat selanjutnya akan kita lihat, ya, jelas, jadi ya. Kemudian saya juga ingin menanggapi Bapak Pendeta tadi yang marah-marah tadi ya. Dikatakan bahwa menurut pendapat dia Paulus itu tidak menikah dengan memakai ayat tadi, yang saya pikir justru sembrono diterjemahkannya ya. Tapi dia juga mengatakan itu masih debatable. Kalau debatable harusnya semua pendapat itu yang sesuai dengan firman Tuhan harus diterima. Itu namanya debatable. Kalau Bapak Pendeta itu mengatakan bahwa dia punya yang benar, padahal itu jelas-jelas penafsirannya salah, bagaimana juga bisa disebut debatable? Ya jelas ini kalau menurut saya kayaknya mau menang sendiri gitu tuh. Ya, ada sesuatu memang ingin menghantam Bapak Ahok itu, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, mari jemaat Tuhan yang terkasih, terutama hamba Tuhan, ya kan, hiduplah kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita setiap minggu, ya kan, berdiri di panggung, ya kan, membawakan firman Tuhan, ya kan. Jangan kita juga menjadi orang munafik, ya. Di panggung kita kelihatannya sangat rohani, begitu turun panggung, topeng dicabut kembali, wah. Jadi mulai lagi menjadi orang-orang dunia yang bahkan mungkin lebih ganas daripada orang-orang dunia, ya. Oke, jadi kita lihat ya, jadi kita tahu, nah mungkin di dalam perjalanan masa itulah lama-kelamaan istrinya ditahan, menghadapi berbagai intimidasi, istrinya tidak tahan, makanya mungkin istrinya menceraikan Paulus. Menceraikan di sini bukan berarti mungkin memberikan surat, tetapi dia langsung memisahkan, mengasingkan dirinya daripada Paulus tadi. Ya, jadi yang mengambil inisiatif untuk berpisah adalah istri Paulus. Ya, makanya untuk itulah kalau kita baca di 1 Korintus 7, Paulus banyak sekali menceritakan hubungan-hubungan suami istri, ya, yang itu bisa ditafsirkan merupakan suatu curahan hati daripada Paulus dalam rangka untuk menjelaskan hukum-hukum Yesus. Ya, karena hukum Yesus itu kan tidak banyak, mengasihi sesamamu, titik, sudah selesai dasarnya. Ya kan, nah untuk menjabarkan hal sampai detail yang Paulus rasakan mungkin juga di dalam hukum Taurat itu tersembunyi, ya makanya
makanya Paulus harus menceritakan lebih gamblang supaya para pembaca, para pendengar, para penganut agama Kristen itu bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dengan isi Injil itu. Ya, kita lihat yang pertama. Ya, saya melihatnya banyak sekali kata-kata di dalam 1 Korintus 7 itu. Paulus juga memakai kata-kata bersayap. Ya, artinya bisa ditafsirkan seperti ini, bisa ditafsirkan seperti itu. Ya, tapi bagi orang yang membaca sepintas, tidak mendalaminya, maka dia mendapatkan yang ini. Tetapi bagi orang yang membaca, menggali, terus menghubungkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, maka akan mendapatkan pendalaman atau pengertian yang jauh lebih baik. Yang pertama kita lihat di 1 Korintus 7. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ini mengenai hubungan suami istri yang jauh kalau kita baca. Jadi Paulus mengatakan bahwa itu bukan sebagai suatu perintah, tapi sebagai suatu kelonggaran. Aneh. Firman Tuhan itu kan hukum. Hukum itu berarti harus ditaati. Benar merupakan perintah. Ya kan? Tetapi kenapa Paulus atau firman Tuhan ini mengatakan ini sebagai kelonggaran? Pasti ada sesuatu kan? Kalau tidak mungkin. Ya, kebanyakan ya atau hampir seluruh daripada hukum Allah itu merupakan suatu perintah atau hukum yang harus ditaati. Tidak boleh yang disebut sebagai kelonggaran. Kalau kelonggaran kan artinya mau dijalankan boleh, mau tidak dijalankan juga boleh. Ya, ini utamanya jadi kacau. Mengapa firman Tuhan bisa seperti itu? Ya karena kalau misalnya dijelaskan mengenai ayat Paulus, maka ya kedudukan Paulus itu namanya bisa tercoreng. Ya kan? Sedangkan dia itu dipakai Tuhan begitu luar biasa. Ya, jadi memang tidak ada manusia yang sempurna dikatakan ya ini, walaupun dia dipakai Tuhan begitu luar biasa, tetapi tetap aja ada sedikit cacat. Ya, sehingga peribahasa tak ada gadingnya tak retak itu benar. Ya, jadi jangan juga dipikirkan Paulus bisa hidup secara sempurna, kita katakan di dalam hukum Taurat. Ya, tapi di dalam di dalam hukum Tuhan Yesus ini, karena adanya perceraian, dan itu juga bukan karena pihaknya Paulus tapi karena istrinya, maka dia seakan-akan dalam tanda kutip udah kurang sempurna. Ya, sehingga maka dikatakan tadi itu adalah suatu kelonggaran. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kita lihat juga di 1 Korintus 7 ayat 8-nya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, kadang-kadang orang mentafsirkan dalam keadaan seperti aku, mentafsirkannya Paulus langsung aja satu ayat itu tanpa melihat dari yang banyak-banyak itu. Ya, langsung menafsirkan, oh Paulus berarti tidak menikah. Tidak. Paulus mungkin dalam posisi sebagai duda yang tidak menikah. Karena sekarang kita lihat, kepada orang-orang yang tidak kawin. Orang-orang yang tidak kawin itu apa? Orang-orang tidak kawin kan bisa perjaka, memang orang yang tidak kawin atau belum kawin, tapi bisa juga orang yang sudah kawin tetapi bercerai atau posisi duda, tetapi dia tidak kawin lagi. Ya kan? Atau dalam bahasa Inggrisnya itu mereka diterjemahkan sebagai unmarried. Married berarti sudah kawin. Dipakai artinya tidak kawin lagi. Ya. Kalau memang harus yang dimaksudkan adalah orang-orang perjaka, itu harusnya diterjemahkan orang adalah single, ya, bukan unmarried, jelas, ya. Nah ini yang saya sebutkan tadi adalah kata bersayap. Kemudian kalau kita terjemahkan orang-orang tidak kawin itu adalah orang perjaka, terus dipadankan dengan janda-janda, ini jelas lucu, ya kan? Seharusnya perjaka dan gadis baru cocok. Ya kan? Atau duda dengan janda juga cocok. Ya, jadi sekali lagi ya, saya menafsirkannya bukan karena saya mendukung bahwa Paulus harus benar atau pendapat Ahok pasti benar, tapi mari kita buka hati kita dengan lebih baik, lebih bersih, ya kan? Kita analisis baik-baik semua faktor-faktor yang ada di dalam Alkitab. Ya, baik. Ya, jadi memang
Paulus mengatakan, tapi saya sudah katakan kemarin di Korintus, karena suasana daripada keadaan masyarakat pada waktu itu banyak yang amoral, maka Paulus mengatakan bahwa untuk duda-duda atau janda-janda yang memang sudah tidak bisa mendapatkan pasangan yang baik, ada baiknya juga mereka tinggal seperti Paulus, yaitu mengabdikan hidupnya hanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena para duda dan janda ini dianggap sudah mempunyai keturunan. Ya kan? Kalau mereka itu perjaka, ini kembali lagi ke yang tadi saya sebut, ya, melanggar firman Tuhan untuk beranak cucu dan tidak baik seorang diri dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Jadi kalau bagi mereka duda-duda maupun janda-janda yang tadi sudah mempunyai anak, maka ada baiknya, kata Paulus, hidup seperti Paulus. Jadi dalam penafsiran itu mungkin saja Paulus juga sudah beranak, mungkin ya, atau bisa juga dia tidak, karena mengingat bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan kalau bercerai tidak boleh kawin lagi. Ya, itu memang debatable ya. Kita nggak ke arah sana. Yang hanya saya ingin katakan yang sudah ada kepastian adalah bahwa Paulus pernah menikah dan sekarang dia bercerai. Ya, memang mungkin sekali lagi pendapat saya ini kontroversial, tetapi mari, kalau ada jemaat Tuhan yang menganggap saya salah menerjemahkan ayat-ayat yang tadi saya katakan, silakan berikan komen. Yang penting sudah mendengar keseluruhan, tidak menghujat ya. Saya akan sangat berterima kasih karena itu berarti akan menambah wawasan saya di dalam Alkitab saya, dan saya tidak akan melakukan kesalahan lagi untuk masa yang akan datang. Ya. Kemudian ya, jadi mengenai tadi yang dibicarakan, ada keanehan lain lagi adalah misalnya dalam ayat tadi ya, dikatakan bahwa ya di dalam Korintus 7 ayat 10 sekarang ya, 1 Korintus 7 ayat 10, kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ya, dari seluruh Alkitab baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, saya tidak pernah menemukan suatu penulisan firman Tuhan yang begini ragu-ragu. Ya kan? Seharusnya kalau firman ini tegas, maka dia harus mengatakan atau berbunyi, kepada orang-orang yang telah kawin Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kenapa Paulus ragu-ragu mengatakan, dicatat pula sama Tuhan nih. Dicatat pula sama Tuhan. Karena kalau itu dihilangkan, maka dikhawatirkan, maka orang akan berpendapat Paulus tidak kawin. Tapi kalau ditaruh ini, itu lebih memperkuat lagi bahwa di dalam mengatakan bahwa orang-orang yang kawin itu tidak boleh kawin bercerai, itu Paulus sudah pernah melakukan pelanggaran itu. Ya kan? Sehingga Paulus tidak berani mengatakan saya perintahkan, tidak berani, tapi dia mengatakan Tuhan yang perintahkan. Dan hal yang kedua yang aneh adalah seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kita tahu dalam kehidupan orang Kristen itu umumnya bersifat patriarkistik, artinya laki-laki itu lebih memegang peranan daripada wanita. Ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya kan, kenapa? Ya, kita sudah tahu bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga. Dan kalau kepala rumah tangga itu dua pilotnya, ya pasti nanti akan susah. Ya, istri harus sebagai penolong. Ya, itu tidak pernah boleh berubah. Dia harus membantu. Ya kan? Kepala istri adalah laki-laki. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjang itu. Nanti kapan-kapan akan saya bawakan juga mengenai hubungan keluarga suami dan istri. Jadi suka atau tidak suka orang Kristen itu menganut sistem patriarki. Ya, memang mungkin ada orang percaya bahwa Pak itu udah kuno. Aturan di dalam agama dan aturan di masyarakat itu tidak sama atau berbeda. Ya kan, orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus sederajat, seirama itu tidak bisa sebenarnya. Kalau memakai sistem itu, makanya banyak rumah tangga yang bercerai karena tidak ada yang mau patuh, tidak ada yang mau taat. Harus ada pilot dan kopilot, harus itu. Kalau dua-duanya pilot, pesawatnya akan jatuh, akan crash dia pasti. Ya kan?
Ya, jadi dikatakan sekarang di sini juga aneh, ya. Seorang peristri tidak boleh menceraikan menceraikan suami, ya. Kita lihat mulai dari perjanjian lama. Ya, kita sudah tahu yang sudah saya pernah bahas di dalam video pertama, yaitu di dalam Ulangan 24 ayat 1. Ya, di mana-mana dikatakan apabila ada seorang pria mengambil istri, kalau tidak setuju, maka suaminya yang boleh menceraikan dia dengan adanya alasan, misalnya karena perbuatan tidak senonoh, ya kan? Kemudian kalau istri tadi diambil lagi oleh suami yang lain, nah suami ini kalau sudah tidak mencintai dia lagi, juga menceraikan. Jadi menceraikan itu selalu posisinya adalah di pihak laki-laki. Tetapi ayat di 1 Korintus ini aneh, ya. Di Korintus 7 ayat 10 ini aneh. Dikatakan seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dibalik, ya. Nah, kenapa bisa dibalik? Ya, Paulus ingin menyatakan bahwa memang di dalam kehidupan nyata itu banyak sekali kasus-kasus yang tidak mungkin bisa ditulis semuanya di dalam Alkitab. Untuk itu perlu hikmat kita untuk mencerna, mengambil intinya, jangan letterless, jangan apa yang tertulis saja. Seperti yang kemarin saya sudah katakan mengenai kasus Ahok. Dia bercerai, kemudian dia kawin lagi. Memang secara kitab itu dia berdosa. Tetapi kita juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan yang lainnya lagi. Ayat-ayat yang merupakan hak dia untuk hidup, atau hak manusia untuk hidup. Nah, sekarang Paulus juga sudah memberikan contoh bahwa yang bisa menceraikan itu tidak hanya suami, tetapi istri juga bisa menceraikan suaminya, walaupun tadi dikatakan tidak boleh, ya. Demikian juga ketika Yesus, ya, di Matius 5 ayat 32, ya, Yesus juga mengatakan bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya, artinya apa? Pihak laki-laki yang mengambil inisiatif, ya. Nah, inilah yang menyebabkan membuat saya mempunyai keyakinan bahwa Paulus atau Saulus itu memang bercerai. Kita lihat lagi di 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, jadi kalau boleh saya terjemahkan, ketika istrinya sudah tidak lagi mau mengikuti Paulus atau sudah meninggalkan ajaran Kristen, maka Paulus merasa istrinya sudah bukan orang percaya lagi. Dia sudah keluar, mungkin dia kembali ke dalam hukum Taurat, ya kan? Nah, makanya Paulus menyatakan bahwa orang yang tidak beriman itu kalau mau bercerai, dia ingin menyatakan kepada istrinya itu kalau sudah meninggalkan Yesus dan mau bercerai, oke, kamu boleh bercerai. Nah, inilah nanti akan dijadikan patokan untuk umat Kristiani selanjutnya. Ya, tetapi Paulus ini dia merasakan sendiri, ya. Dia juga menyatakan bahwa dengan demikian saudara atau saudari tidak terikat. Boleh, artinya luluskan saja perceraian tersebut. Karena tadi disebut pertama bercerai itu hanya boleh karena berzina atau mati. Ya, sekarang ditambah lagi oleh Paulus atau oleh firman Tuhan, apabila dia itu ingin bercerai orang yang tidak seiman, boleh dilakukan, ya. Kemudian dikatakan Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, jadi artinya apa? Setelah Paulus itu bercerai, dia sudah tidak boleh sedih lagi, dia tidak boleh lagi termenung, dia tidak boleh lagi terus memikirkan masa lampaunya, dia tidak boleh terus merasa berdosa, tapi dia harus hidup dalam damai sejahtera Tuhan, harus tenang, harus gembira, harus bersukacita dan seterusnya. Ya, dan kemarin inilah yang merupakan dasar dari saya juga untuk melakukan kasus Ahok. Ya, kita jangan terlalu melihat satu kasus ayat yang patok, yang mati, tidak fleksibel sama sekali. Ya, jadi kalau ini juga kalau misalnya bukan firman Tuhan, jelas ini juga akan terjadi kekacauan, ya kan? Tadi tidak boleh bercerai, hanya boleh berzina atau mati. Sedangkan sekarang orang tidak beriman boleh, ya kan? Jadi nanti banyak kekacauan. Nah, inilah merupakan urutan-urutan daripada cerita tentang Paulus menurut penafsiran saya tentunya, ya.
Kemudian kita lihat lagi, ya, di dalam 1 Korintus tadi sudah saya bahas 1 Korintus 7 ayat 15 ini, ya kan, dikatakan bahwa Allah kita dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam damai sejahtera, ya kan? Artinya kita ini tidak, yang tadi sudah saya katakan, tidak boleh sedih dan seterusnya, ya. Di samping itu juga firman Tuhan atau hukum daripada perjanjian baru ada dua kan, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, ya kan? Kalau kita tetap mendesak Ahok, mendesak Paulus supaya dia itu tidak boleh bercerai apapun juga, maka berarti itu kita tidak mengasihi sesama kita, ya kan? Jadi mengasihi sesama kita itu bukan hanya kepada orang-orang yang tidak punya masalah. Justru yang sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan sendiri, dia mencari orang-orang yang sesat, domba-domba yang sesat, bukan domba-domba yang tidak sesat. Jadi justru orang-orang yang mempunyai masalah, yang masuk dalam pencobaan, nah orang-orang inilah yang harus kita dukung supaya keluar daripada kesedihannya. Ya kan, kita mengasihi mereka, turut serta, berempati, bersimpati kepada mereka. Ya, jadi sekali lagi mengenai firman Tuhan ini saya rasa sudah sangat jelas ya, bahwa saya sependapat dengan Bapak Ahok bahwa memang Rasul Paulus itu dengan begitu banyak yang ayat yang telah saya sampaikan, saya menafsirkannya dia pernah berumah tangga dan akhirnya bercerai. Ya. Kemudian akhir kata kita lihat apa? Jadi menurut pendapat saya sekali lagi, apapun yang diputuskan oleh Bapak Ahok ataupun orang-orang di sekeliling kita, biarlah itu menjadi pilihan dan konsekuensinya. Sebab kita seringkali tidak tahu secara dalam permasalahan mereka, berapa beratnya mereka. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, tentu saya tidak mendukung segala macam perceraian. Ya, apalagi percayaan yang bersifat duniawi, yang bersifat nafsu belaka, mencari istri yang muda, mencari istri yang cantik dan seterusnya. Jelas itu tidak boleh. Ya, sebaliknya juga demikian, perempuan ya. Kalau dia boleh bercerai kalau dia misalnya katakanlah dia mengalami KDRT yang sangat berat, misalnya seperti yang tadi saya gambarkan dari istri Paulus ya, dia mengalami tekanan batin yang kuat yang mungkin bisa membuat dia gila kalau dia tidak bisa melepaskan dirinya dari keadaan seperti itu. Ya kan, apakah istri-istri yang mengalami shock yang begitu berat, yang mengalami depresi, beban mental yang begitu berat, kita biarkan saja. Bahkan kita mengancam mereka supaya tidak boleh keluar dari permasalahan itu. Ini berarti kita tidak mengasihi mereka. Ya kan, jadi mengasihi mereka juga jangan hanya pintar kita berkhotbah atau di mimbar gereja, tetapi mari kita laksanakan semua. Terus terang, saya pun tidak dapat melaksanakan semua, tetapi hendaknya kita berusaha keras agar kehidupan kita dari hari ke hari bertambah baik. Ya kan? Ya, jadi sekali lagi menurut saya, nah sekarang bagaimana pendapat saya mengenai Yesus yang juga dilontarkan Ahok? Ya, saya memang berpendapat bahwa memang Bapak Ahok telah melakukan kesalahan. Ya, tetapi buat saya sekali lagi kesalahan Bapak Ahok itu biasa-biasa saja. Ahok kan juga manusia, ya kan? Dia bisa membuat kesalahan. Setiap manusia, bahkan pendeta, saya, jemaat Tuhan yang terkasih, semua orang bisa saja membuat kesalahan. Lalu kesalahan itu apakah harus kita vonis? Kembali lagi, di mana rasa mengampuni dan mengasihi? Ya, jadi tidak perlu dihujatlah. Kalaupun memang harus dinasihatkan, diperkatakan baik-baik, mari kita lakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang elegan. Ya, jadi saya bukan membela Ahok secara, walaupun Ahok besar terus membela secara membaik buta, tidak. Karena saya lihat memang Ahok itu tidak memiliki itikat jahat atau itikat buruk untuk menjelek-jelekan nama Yesus Kristus atau Tuhan kita. Bahkan dan setiap kesempatannya, seperti sudah kemarin saya katakan, Ahok itu banyak memuliakan nama Tuhan. Dia ini satu-satunya orang Kristen yang berani dalam setiap khotbah atau pendapat itu selalu membawa firman Tuhan, menyatakan Tuhannya itu berani. Ada menteri lain yang juga agama Kristen, saya sudah tidak sebut namanya dan semua kita pasti tahu.
juga prestasi lumayan bagus, tapi dia tidak berani atau jarang sekali mempergunakan memuji-muji Kristus di depan orang-orang yang berlainan agama. Ya, jadi ya kalau menurut saya pasti tidak mempunyai niat untuk menjelek-jelekan Yesus. Dan dia juga mengatakan bahwa Yesus itu nanti akan kawin kalau umur 40. Perkawinan bukanlah sesuatu yang memalukan kok. Ya kan? Kalau di perceraian mungkin itu aib, kita akan mungkin lebih ya mungkin kita lebih tidak bagaimana ya, mungkin bisa lebih keras menanggapinya ya. Tetapi kalau mengenai perkawinan sesuatu yang sakral juga, ya sudahlah. Ya memang dia berbuat salah, ya sudah kita ampuni, selesai sudah ya. Jadi sekali lagi janganlah juga kita selalu menjelek-jelekan nama orang ya kan. Apalagi kalau kita berharap dengan menjelekkan orang kita mendapatkan keuntungan. Ya itu tidak boleh, artinya itu orang yang munafik ya kan. Atau bisa disebut juga orang yang memancing air di tempat yang keruh. Atau bisa juga orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Atau juga bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Saya tidak mau keras atau secara jelas mengatakannya, tapi saya yakin Tuhan akan menghakimi setiap perkataan kita. Ya, saya sebagai penutup, saya mau hanya mengutip daripada pernyataan Tuhan Yesus ya. Janganlah kita sebelum mengambil selumbar di mata orang atau saudara kita, singkirkan dulu balok yang ada di mata kita ya. Atau mungkin juga kalau lebih keras lagi, saya juga mau mengutip perkataan Yesus, siapa yang memang merasa dirinya tidak berdosa, silakan dia maju paling depan untuk menjadi hakim terhadap kasus siapapun juga, termasuk kasus Ahok. Ya, demikianlah firman Tuhan kali ini. Saya berharap dengan adanya video ini dapat ditonton, dapat dimengerti, dapat dicerna dengan baik-baik. Tidak usah emosi kalau kita berbeda pendapat, karena buat saya berbeda pendapat adalah hal yang biasa, apalagi dalam hal penafsiran, ya kan? Itulah sebabnya maka agama Kristen bisa punya beratus-ratus aliran atau sinode. Ya, itu penyebabnya apa? Perbedaan tafsiran. Ya, jadi jangan juga ingin memaksakan kehendak penafsiran kita merupakan ini yang paling benar, kecuali penafsiran itu amat sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kan? Tidak masuk dalam logika kita. Mungkin kita bisa. Ya. Sekian pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah firman Tuhan itu memberkati kita semua. Amin.